Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa li syafaati Rasulillah wa khusun li Muhammad bin Qasim al-Ghazi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih bersama saya Ahmad Hujainur Rahim dalam kajian Fathul Qorib bab nikah, dan kali ini di bagian yang terakhir ya pada kajian kita, yaitu di bagian ke-21. Faslun hadza faslun ahkamil hadonati, di dalam menjelaskan hukum-hukum hadonah atau pengasuhan. Wahya, adapun hadonah lughatan secara bahasa itu ma'khudatun, diambil minal khidni, dari kata khidni bikasril kha, dengan kasrahnya lafal ha. Wahwa, adapun al-hidn itu al-jambu, bagian lambung. Lidomil khadinati, karena memeluknya seorang yang hadinah itu artinya mengasuh, atiflah kepada tifl, anak kecil, ilahi kepada jamb. Wa syara'an, adapun hadonah secara syara' itu hifdzuman, menjaga orang. La yastaqilu, yang tidak mampu sendiri, bi amri nafsihi, dengan perkaranya dirinya, man, ama, dari apa, yu'dihi, yang memberikan hal yang tidak enak lah ya, kepada man, li'adami tamisihi, karena tidak adanya tamisnya man. Contohnya katiflin, seperti anak kecil, wakabirin, dan orang yang tua, wa majnunin, dan juga orang gila. Jadi hadonah itu adalah menjaga orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri dari hal-hal yang dapat menyakiti dia. Ya, contohnya adalah mengasuh anak kecil, atau mengasuh orang tua yang sudah pikun, ataupun mengasuh orang gila. Wa idza faraqu, dan jika meninggalkan siapa ar-rajulu, seorang laki-laki, zaujatahu, kepada istrinya rajul, walahu, dan itu bagi rajul, minha, dari zaujah, waladun, seorang anak. Fahiyya, maka adapun zaujah, aku itu lebih berhak bihadonatihi, dengan mengasuh si anak ini. Ai bitan miyatihi, maksudnya dengan menjaga tumbuh kembangnya si walad. Bima, dengan apa, yuslihuhu, yang memberikan kemaslahatan kepada walad, bita'ahudi, dengan mendidik walad, bitu'amihi, dengan memberi makan walad, wasyarubihi, dan memberikan minum walad, wa ghusli batinihi, dan memandikan badannya walad, wa thawbihi, dan pakaiannya walad, wa tamridi, dan merawat walad, wa ghairi dzalika, dan selain hal itu semua, min masulihi, dari hal-hal yang bermaslahat untuk walad. Jadi ketika seorang suami berpisah, atau gampangnya menceraikan lah ya, berpisah itu kan banyak sebabnya. Kalau menceraikan itu kan satu hal saja. Ketika seorang suami meninggalkan atau berpisah dengan istrinya, dan suami ini memiliki seorang anak dari istrinya tersebut, maka istrinya ini adalah orang yang paling berhak untuk mengasuh si anak. Ya, mengasuh dengan merawatnya lah, ngasih makan, memandikan, dan sebagainya. Wa mu'natul hadonati, adapun biaya hadonah atau biaya mengasuh anak, itu alaman wajib atas orang, alih, yang itu wajib atas man, nafaqatu tifli, adapun nafaqahnya tifl. Jadi biaya hadonah ini dibebankan kepada suami, yaitu orang yang wajib memberikan nafkah kepada anak ini. Wa idam tana'at, dan jika tidak mau siapa azzaujatu, seorang perempuan istri, min hadonati waladiha, dari merawat atau mengasuh anaknya, intakolat, maka berpindah al-hadonatu, pengasuhan, li ummahatiha, untuk ibu-ibunya si zaujah. Nah, jika seorang istri nggak mau merawat anaknya, ini kan merawat anak itu bukan sebuah kewajiban, tapi lebih baik dirawat oleh istrinya, itu kan. Maka ya kalau nggak mau merawat, ya istrinya ini menyerahkan kepada ibu-ibunya, kepada mbahnya, kepada buyutnya, dan sebagainya.
Watastamiru dan berlangsung apa hadonatu zaujati pengasuhannya seorang istri ila mudi sab'i sinina sampai lewat umur 7 tahun. Wa abaro dan mendeskripsikan biha dengan sab'a sinin siapa al-musannifu musannif pengarang kitab takrib. Kenapa li'anna tamiza karena sesungguhnya tamiz itu yakumu terjadi apa tamiz via di dalam sab'a sinin ghaliban pada umumnya. Jadi pengarang takrib ini mendeskripsikan atau menyebutkan sab'a sinin. Kenapa pakai sab'a sinin? Ya karena tamiz pada umumnya terletak pada umur 7 tahun itu. Lakin al-madar tetapi hukum yang berputar di dalamnya atau hukum hasilnya itu innama huwa adapun al-madar itu ala tamyizi atas tamyiz. Ya, tapi sebenarnya yang dimaksud adalah ya tamyiz ya, bukan 7 tahun itu. Sawaun itu sama hasolah hasil atau terjadi apa tamyiz qabla sab'i sinina sebelum 7 tahun au ba'daha atau setelah sab'a sinin. Nah, jadi sebenarnya bukan 7 tahunnya tapi tamyiznya. Kalau sebelum tamyiz sebelum 7 tahun tamyiz atau setelah 7 tahun baru tamyiz ya itu maka baru akan berpindah hadonahnya itu. Intinya mohon maaf, baru akan dipersilakan untuk memilih ya, seperti yang akan dijelaskan pada kalimat-kalimat berikutnya. Intinya bukan tamyiznya, intinya bukan tahunnya, bukan 7 tahunnya, tapi tamyiznya. Fa'ingkana maka jika ada, itu fi ahadil abawaini. Oh, sebentar. Tsumma ba'daha, maka di dalam maka kemudian setelah 7 tahun, yukhoyaru dipersilahkan siapa al-mumayyizu, dipersilakan memilih siapa al-mumayyizu anak yang sudah tamyiz baina abawaihi antara dua orang tuanya. Fa ayyahuma maka kepada salah satu kedua orang tuanya ikhtaro memilih siapa mumayyiz sulima maka diserahkan siapa mumayyiz ilaihi kepada ayyahu. Nah, jadi jika sudah 7 tahun maka si anak ini dipersilahkan untuk memilih antara ikut ibunya atau ikut bapaknya. Kepada siapa si anak ini memilih ya maka diserahkan kepada orang yang dipilih itu. Fa'ingkana maka jika ada itu fi ahadil abawaini pada salah satu dua orang tuanya apa naksun kekurangan. Contohnya kajununin seperti gila. Fa'ulhiqo maka diserahkan siapa mumayyiz lil akhara kepada yang lain. Madama selaginya ada apa an-naksu kekurangan itu kok iman berada bihi dengan ahad ya. Nah, jadi jika sudah 7 tahun tapi ternyata salah satu dari orang tuanya ada yang memiliki kekurangan, misalkan gila, ya maka si anak ini diberikan kepada yang waras. Wa idza lam yakun dan jika tidak ada siapa al-abu bapak itu maujudan ada khuyiro maka dipersilakan memilih siapa al-waladu anak bainal jad di antara mbah laki-laki wal umi dan ibunya. Nah, bapaknya enggak ada minggat itu gimana? Ya dipersilakan antara memilih ibunya atau memilih kakeknya. Wakada dan itu seperti khuyiro al-waladu bainal jad wal ya kalau terjadi apa takhir mempersilakan milih bainal ummi antara ibu waman dan orang ala khasyatin nasabi yang berada di pinggiran nasab ya, contohnya ka'akhin seperti saudara wa amin dan paman dari bapak. Demikian juga kalau nggak ada mbahnya ya dipersilakan memilih antara memilih kakak atau pamannya atau ibunya. Baik, kita lanjutkan. Wa syara'itul hadonati, adapun syarat-syaratnya hadonah itu sabun ada 7. Ahaduha, adapun salah satunya sab'un itu al-aqlu berakal. Fala hadonata maka tidak ada hadonah itu wajib lima jenunatin untuk perempuan yang gila. Adbaqo itu adbaqo yang terus-terusan jununuha gilanya si majnunah atau takotoa atau tidak terus-terusan kumat-kumatan. Fa'ingkola maka jika sedikit jununuha gilanya mar'ah kayaumin seperti 1 hari fisanatin di dalam 1 tahun lam yabtul maka tidak batal hakul hadonati hak mengasuh bidzalika dengan gila itu. Jadi syarat yang pertama seorang perempuan yang boleh
mengasuh anaknya adalah berakal. Kalau gila ya tidak boleh mengasuh. Gilanya terus-terusan maupun gilanya kumat-kumatan seperti itu. Tapi kalau gila cuma sedikit, cuma sehari tok dalam setahun ya, maka tidak masalah. Wathani, adapun yang kedua itu al-hurriyatu merdeka. Fala hadonata, maka tidak ada hadona itu maujud liqaqatin untuk perempuan budak. Wain adina, meskipun mengizinkan laha bagi raqiqah siapa sayyiduha tuannya raqiqah fil hadonati di dalam mengasuh anak. Yang kedua adalah merdeka ya, kalau budak perempuan maka tidak ada hadonah. Wasal itu adapun yang ketiga itu ad-dinu agama. Fala hadonata, maka tidak ada hadonah itu maujud li kafirotin bagi perempuan kafirah ala muslimin atas seorang muslim. Jadi seorang kafir tidak ada hadonah untuk seorang muslim. Kalau ada seorang laki-laki menikah dengan perempuan non muslim, maka ketika bercerai hadonahnya si non muslim ini tidak ada. Anaknya ngikut si suaminya supaya jadi muslim, karena berbahaya kalau ikut ibunya jadi non muslim nanti. Warabi'u, adapun yang keempat, wal khamisu dan kelima itu al-iffatu iffah, wal amanatu dan amanah. Fala hadonata, maka tidak ada hadonah itu maujud li fasiqatin untuk orang yang fasik. Jadi yang keempat syaratnya adalah perempuan ini iffah, menjaga diri, tidak suka keluyuran, tidak suka berbuat tidak baik lah, dan juga amanah, tidak menyia-nyiakan amanah. Nanti kasihan kalau anak kecil diasuh oleh perempuan yang tidak baik. Walai syaratu dan tidak disyaratkan fil hadonati di dalam hadonah apa tahaqququl adalati tahakkuk itu kejelasan. Kejelasan adalah al-batinati yang bersifat dalam. Jadi kalau adalah ya bersifat luar saja dohirnya lah, artinya dari dohir dia termasuk orang yang baik ya dianggap baik. Kalau masalah dalam-dalam hatinya itu nggak disyaratkan. Bertakfi tetapi cukup apa al-adalah itu sifat adalah ad-dohiratu yang dohir saja. Ya pokoknya kalau orang kelihatan baik ya itu adalah itu aja. Dalamnya nggak perlu dikoreksi. Wasadisu, adapun yang keenam itu al-iqamatu iqamah atau bertempat tinggal fi baladil mumayyizi, di daerahnya seorang mumayyiz. Di daerahnya anak kecil itu yang mumayyiz itu bi an yakuna, gambarannya dengan ada abawahu, bapak ibunya si mumayyiz itu muqima ini keduanya bermukim fi baladin, di dalam satu daerah wahidin yang satu. Jadi yang syarat yang keenam orang tuanya itu tinggal satu daerah dengan si mumayyiz ini, ya satu daerah lah, nggak terlalu jauh. Biayakuna tadi ya, dua-duanya satu daerah, ya satu kecamatan kah atau satu kabupaten, mungkin terlalu luas ya. Satu kecamatan masih terjangkau. Falau arota, maka jika menghendaki apa ahaduhuma, salah satunya abawain safaroh hajatin, untuk pergi berhaji, kehajin seperti untuk pergi kebutuhan ya, pergi yang tujuannya ada kebutuhan, hajin seperti haji, watijarotin dan berdagang, tawilan yang lama, karena tawilan itu lama ya, tawilan itu lama karena ada apa safaru bepergian, au qasiran atau sebentar, karena ada apa alwaladu anak itu karena maka ada siapa al-waladu anak, al-mumayyizu yang mumayyiz, wa ghairuhu dan selainnya mumayyiz, itu ma'al muqimi bersama orang yang mukim. Minal abawi dari ibu dan bapak. Hatta yauda sehingga kembali siapa al-musafiru orang yang bepergian fi minhuma dari bapak ibunya. Nah, jika salah satu dari bapak ibunya itu bepergian untuk kebutuhan, misalkan bepergian haji atau berdagang, baik itu sebentar maupun lama ya, maka anaknya bersama yang di rumah seperti itu. Karena nanti takutnya kurang diurus kalau bepergian. Walau arota, dan jika menghendaki siapa ahadul abawa ini, salah satu dari bapak ibunya, safaron naklatin untuk bepergian pindah, fal abu, maka adapun bapak itu aula lebih utama minal umi dari ibu bihatunatihi dengan mengasuh si walad. Fayanzi'uhu, maka mencabut siapa ab kepada walad minha dari Kalau mau pindah yang jauh ya,
Kalau dalam hukum fikih, bapaknya lebih berhak untuk menjadi pengasuhnya. Wasyaratu adapun syarat as-sabiu yang ketujuh itu al-khuluwu kosong. Ay khuluwu ummil mumayyizi, maksudnya kosongnya ibunya si mumayyiz, anak kecil itu kosong-kosong min zaujin dari seorang suami. Laisa yang tidak ada siapa zauj itu mimma harimit tifli dari saudara-saudara mahramnya anak kecil itu. Nah, jadi syarat yang ketujuh yang terakhir adalah bahwa seorang istri seorang ibu ya yang berhak untuk mengasuh anaknya, anak kecilnya itu adalah dia tidak memiliki suami lagi. Karena kalau memiliki suami lagi itu kan ya dia punya kewajiban untuk berbakti kepada suaminya, kan begitu. Nah, selanjutnya laisa min maharimi tifli, yang mana suaminya itu bukan dari saudara-saudara mahramnya anak kecil. Ya, kalau di Arab itu kan fikih ini kan gambarannya gambaran Arab ya, masyarakat Arab gambarannya. Kalau di masyarakat Arab itu kan menikah biasa dengan saudara dekatnya. Kalau di kita kan enggak. Nah, jadi kalau si ibu ini menikah lagi dengan orang yang jauh, maka dia sudah kehilangan hadonahnya. Tapi kalau menikah lagi dengan saudara yang dekat, yang mana dekatnya ini masih saudara mahram, gitu kan, maka boleh-boleh saja. Misalkan ada seorang A punya istri. Nah, seorang A punya istri kemudian bercerai, kemudian punya anak ya, dan si B atau istrinya ini menikah lagi dengan adiknya si A. Itu kan boleh-boleh saja secara hukum. Kalau di masyarakat kita kan ya kelihatan kurang pantas gitu kan. Tapi secara umum kan boleh menikah dengan kakaknya mantan suami kan boleh saja. Nah, itu kalau seperti itu maka boleh, maka si istri ini tetap masih punya hukum hak untuk mengasuh anaknya. Fa inna kahat, maka jika menikahi siapa zauja syakson kepada seorang laki-laki min maharimihi dari saudara-saudara mahramnya walad ya, kami tifli seperti paman dari bapaknya tifel, au ibni ami atau anak dari amnya tifel, au ibni akhihi atau dari anak saudaranya tifel, warodiyah dan ridho siapapun setiap semuanya minhum dari tadi yang disebutkan tadi ibnu amihi kemudian ibnu akhihi bil mumayyiz dengan mumayyiz fala tasqutu maka tidak gugur apa hadunatuha pengasuhannya si istri atau zaujah bidalika dengan menikah maharimnya tifel itu. Jadi ketika sudah menikah lagi si istri, si ibunya dengan masih saudaranya tifel, maka kalau suaminya itu atau suami-suaminya itu mau ya nggak apa-apa, dia masih bisa mengasuh. Fa'inih tala maka jika cacat atau kurang apa syatun syat minha dari 7 ay as-sab'ati maksudnya dari 7 fil ummi di dalam ibu sakotut maka gugur apa hadonatuha hak pengasuhannya kama takodama seperti yang telah jelas telah terdahulu apa syarhuhu kama takodama seperti telah terdahulu apa syarh penjelasannya mufassilan dalam keadaan terperinci. Jadi ketika kurang dari satu saja syarat yang 7 itu, maka hukumnya si ini tidak punya hak hadonah. Baik, alhamdulillah kita sudah melaksanakan kajian Fathul Qorib ya, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan dalam penjelasan maupun pengeroban, mohon dikoreksi sendiri ya. Kalau ketemu guru yang lain yang lebih bagus, ya silakan dikoreksi. Baik, cukup saya dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.